Bab 265. Mengubah salju. 10 tahun telah berlalu sejak terakhir kali dia merasakan wilayah kekuasaannya. Wang Lin telah tinggal di jalan ini selama lebih dari 30 tahun. Dia telah menjadi tua, rambutnya putih semua dan ada kerutan yang dalam di dahinya. Ibu Daniu meninggal karena kesedihan 7 tahun lalu. Pada titik ini, Daniu mengelola toko besinya sendiri dan, seperti ayahnya sebelumnya, dia menghidupi keluarganya, mencintai istrinya, dan terus-menerus mengajari putranya yang sedang tumbuh perdagangannya sehingga suatu hari putranya dapat mengambil alih toko tersebut. Adegan ini hampir persis sama dengan saat Wang Lin pertama kali tiba, hanya orang-orangnya saja yang berubah. Tapi adegan ini tidak berlangsung lama. 3 tahun lalu, putra Daniu, bernama Xiao Niu, menarik perhatian seorang kultivator pengembara dari Sekte Awan Putih dan dibawa kembali sebagai murid. Tahun itu, kultivator pengembara juga memberinya nama, Wen Zuo. Daniu sangat bangga bahwa putranya sendiri akan menjadi abadi. Dia akan memberi tahu siapapun yang bisa dia temukan, dan segera, semua orang di jalan tahu. Wang Lin tidak terkejut sama sekali tentang Wen Zuo yang diambil oleh kultivator pengembara dari Sekte Awan Putih. Wang Lin sudah memperhatikan bahwa Xiao Niu memiliki tubuh untuk berkultivasi ketika dia masih sangat kecil dan bakatnya beberapa kali lebih baik daripada Wang Lin ketika Wang Lin mulai. Wang Lin melakukan ini karena satu-satunya koneksi yang dia miliki di seluruh ibu kota adalah dengan keluarga Daniu. Oleh karena itu, Wang Lin memberi Xiao Niu banyak pil untuk mengubah tubuhnya dan inilah efeknya. Akibatnya, bakat Xiao Niu menjadi lebih baik, jadi tidak mengherankan jika dia menarik perhatian kultivator Sekte Awan Putih. Meskipun pembudidaya itu hanya pada tahap formasi inti, setelah Wang Lin mengamatinya, dia menemukan bahwa dia adalah orang yang baik, sangat berbeda dari guru Wang Lin sendiri, Sun Dasu. Oleh karena itu, Wang Lin tidak ikut campur dan membiarkannya terjadi secara alami. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membantu. Adapun bagaimana Wen Zuo di masa depan, itu bukan lagi urusannya. Setelah Xiao Niu pergi, Daniu mempekerjakan beberapa pekerja, namun nyatanya, ini telah melanggar aturan ayahnya. Menurut ayahnya, yang mereka jual adalah keterampilan mereka. Jika orang lain mempelajari keterampilan itu, bukankah mereka mengambil batu untuk menghancurkan kaki mereka sendiri? Tapi sepertinya Daniu tidak mendengarkan kata-kata ayahnya. Setelah dia mempekerjakan para pekerja, dia berhenti memedulikan toko dan malah kembali ke kebiasaan lamanya menonton Wang Lin mengukir setiap hari. Dengan Daniu selalu ada untuk melayani Wang Lin, itu membuat Wang Lin mengingat beberapa kenangan lama. Mungkin karena Wang Lin menyaksikan Daniu tumbuh dewasa, tetapi sejak ibunya meninggal, dia akan datang ke tempat Wang Lin setiap tahun baru bersama istri dan makanannya. Daniu tampaknya menganggap Wang Lin sebagai orang tuanya sendiri sekarang. Istri Daniu, putri penjaga toko penjahit, adalah wanita yang sangat cerdas. Melihat bagaimana suaminya memandang Wang Lin, dia juga secara bertahap mulai memperlakukan Wang Lin seperti tetua keluarganya sendiri. Alhasil, di tahun-tahun terakhir kehidupan Wang Lin sebagai manusia di ibu kota, ia bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Kehangatan ini sangat aneh bagi Wang Lin, tapi dia tidak menolaknya. Su Tao juga telah berubah dari seorang pria parubaya menjadi seorang pria tua dengan rambut putih. Posisinya saat ini telah melonjak dari 10 tahun yang lalu. Dia sekarang adalah kanselir raja.
Ini bukan raja saat itu, tapi pangeran. Setelah pangeran menjadi raja, upetinya tidak berkurang, malah bertambah. Setiap tahun, dia secara pribadi akan datang dan bersujud ke arah Wang Lin, sama sekali mengabaikan posisinya. Selama bertahun-tahun ini, Wang Lin mulai sangat mengagumi sang pangeran. Bagaimanapun, dia adalah raja di dunia fana. Untuk bisa menundukkan kepala seperti itu butuh tekad yang besar. Mungkin karena dia telah mengalami banyak hal dan menyadari bahwa ada orang yang bisa membunuhnya hanya dengan jari mereka dan tidak ada yang peduli. Salah satu alasan dia sangat menghormati Wang Lin adalah untuk menarik Wang Lin ke sisinya sehingga dia bisa memiliki kehidupan yang damai. Di musim dingin ini, salju turun dengan lebat. Selama lebih dari 30 tahun Wang Lin berada di sini, dia belum pernah melihat salju sekeras ini sebelumnya. Salju menutupi seluruh ibu kota. Salju di atap dan pepohonan setinggi anak berusia 4 atau 5 tahun. Banyak atap runtuh di bawah tekanan semua salju ini. Beberapa orang yang lebih lemah telah membeku sampai mati. Hampir setiap pagi, orang akan menemukan satu atau dua mayat beku di sudut-sudut jalan. Salju ini sangat aneh. Beberapa orang yang telah tinggal di sini selama beberapa generasi berkumpul di restoran dan berbicara tentang bagaimana tidak pernah ada salju seberat ini selama ratusan tahun. Salju terus turun dan perlahan menutupi jejak kaki yang dibuat oleh orang-orang yang berjalan di sekitar. Segera, jejak kaki akan tertutup sepenuhnya dan tidak terlalu mencolok. Ini memaksa banyak toko di ibu kota tutup. Jalan Wang Lin berada relatif jauh, jadi setelah satu hari turun salju, tidak mungkin melihat siapapun di luar lagi. Semua orang bersembunyi di rumah, duduk di depan kompor mereka untuk menghangatkan diri sambil menunggu salju turun. Salju ini memang sangat aneh. Dari saat salju mulai turun, Wang Lin segera menyadari bahwa di salju, ada jejak niat membunuh. Niat membunuh ini sangat lemah, tetapi harus dikatakan bahwa salju ini menutupi seluruh aliansi 4 sekte, jadi niat membunuh ini hampir mengerikan. Alasan suhu turun begitu cepat adalah karena niat membunuh ini. Salju ini tidak berasal dari awan, tetapi muncul dari udara tipis di langit. Bagaimana lagi bisa ada awan yang cukup besar untuk menutupi seluruh aliansi 4 sekte? Pada hari ketiga salju aneh ini, 9 pilar di ibu kota terbelah dua oleh petir dari langit. Para pembudidaya di dalam bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri karena mereka terbunuh oleh petir. Saat ini terjadi, setiap pilar seperti ini di kota-kota lain di seluruh aliansi 4 sekte dihancurkan oleh petir dari langit. Tak lama kemudian, selain salju yang jatuh dari langit, potongan batu giok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sudut timur, selatan, barat, dan utara negara itu. Meskipun potongan batu giok ini sangat cepat, saat mereka bertemu dengan seorang pembudidaya yayasan, mereka akan jatuh ke tangan mereka. Salah satu potongan batu giok itu terbang kembali ke Wang Lin. Setelah dia melambaikan tangannya, meskipun sudah melewatinya, itu masih terbang langsung ke tangannya. Wang Lin memegang sepotong batu giok di tangannya dan memindainya hanya untuk mendengar suara suram berkata, "Semua pembudidaya di dalam aliansi 4 sekte, bersiaplah untuk perang." 4 sekte, sekte tinta air, sekte awan putih, sekte kayu hijau, dan sekte jiwa hitam memanggil semua pembudidaya nakal untuk berkumpul. Absen dengan risiko Anda sendiri. Wang Lin merenung sedikit sebelum menghancurkan batu giok di tangannya.
Dia menghilang dari tokonya dan ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di atas ibu kota. Setelah dia muncul, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan terus terbang. Lebih dari 10.000 kilometer di udara, dia menemukan sumber salju. Wang Lin menatap langit untuk sementara waktu. Dia akhirnya bisa melihat melalui apa yang sedang terjadi. Dia bisa melihat riak samar pembatasan di daerah tersebut. Mereka sepertinya menyembunyikan sumber salju. Jika itu adalah jenis teknik lain, Wang Lin mungkin kesulitan menerobosnya. Tapi selama itu adalah batasan, dia tidak takut. Tangan kanannya menyapu matanya dan cahaya aneh bersinar dari matanya. Dia menatap udara untuk waktu yang sangat lama dan kemudian tangannya mulai bergerak. Setelah setengah jam, batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Lingkaran ilusi mendarat di udara dan asap putih muncul. Seolah-olah es mencair. Lambat laun, langit yang kosong dipenuhi asap putih. Setelah asap putih menghilang, kebenaran terungkap. Wang Lin dengan hati-hati melihatnya dan ekspresinya segera berubah. Dia melihat celah besar di atas, selebar 1000 kaki, di langit di atas ibu kota. Salju tanpa henti keluar dari celah. Wang Lin memindai area tersebut dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa setidaknya ada 100 batasan ini dalam radius 10.000 kilometer. Ini hanya dalam jarak 10.000 kilometer. Menurut perhitungan Wang Lin, pasti ada celah yang tak terhitung jumlahnya seperti ini di atas langit aliansi 4 sekte. Yang juga mengejutkannya adalah celah ini tampaknya memiliki kekuatan untuk menyedot indera ilahi. Ketika indera ilahi melewatinya, dia segera menyadarinya. Untungnya, indera kedewaannya sangat kuat, sehingga dia dapat dengan mudah menarik diri. Wang Lin merenung sejenak. Alih-alih bertindak gegabah, dia kembali ke tokonya. Selama turun, seluruh dunia telah memutih saat salju mulai turun lebih deras. Wang Lin kembali ke toko. Dia memiliki perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan ketika dia melihat keretakan itu, perasaan itu menjadi semakin kuat. Dia merenung sedikit, lalu tertawa terbahak-bahak. Ini adalah domain dari aliansi 4 sekte, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali, karena akan ada pembudidaya yang lebih kuat darinya yang akan menghadapinya. Namun, celah di langit itu masih melayang di atas hati Wang Lin seperti awan gelap. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah saat dia melihat ke pintu. Setelah beberapa saat, dia mendengar ketukan dari luar. Ketukan ini sepertinya memiliki ritme tertentu. Jeda antara setiap dua ketukan persis sama. Bab 266. Penggarap Sueyu. Wang Lin melambaikan tangannya dan pintu terbuka tanpa suara. Sosok jangkung mengenakan jubah hujan masuk. Orang ini tertutup lapisan tipis salju. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia masuk. Wang Lin melihat orang itu dan berkata, "Kami belum pernah bertemu selama lebih dari 10 tahun." Rekan kultivator terlihat sama. Orang itu tertawa. Dia melepas jubahnya, memperlihatkan wajah yang sangat bermartabat. Telinganya adalah bagian yang paling mencolok dari dirinya. Ini adalah kultivator bertelinga besar, Zhou Wutai. Dia mengguncang jubah dengan tangannya, menyebabkan semua salju jatuh. Angin sepoi-sepoi membawa semua salju keluar. Tidak ada satu serpihan pun yang mendarat di toko Wang Lin. Dia meletakkan jubah hujan ke samping, lalu duduk di seberang Wang Lin. Tepat saat dia duduk, pintu diam-diam tertutup. Setelah Zhou Wutai duduk,
dia mengambil kendi anggur yang ada di atas meja Wang Lin. Dia tidak menggunakan cangkir dan minum seteguk besar langsung dari kendi. Wang Lin memandang Zhou Wutai. Dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, ada beberapa garis kerutan di wajahnya. Jelas, ada sesuatu yang membuatnya sangat khawatir dalam 10 tahun terakhir. Adapun kultivasinya, dia telah membuat beberapa kemajuan sejak 10 tahun yang lalu, tapi masih sedikit di bawah Wang Lin. Bagaimanapun, domain hidup dan mati yang dialami Wang Lin memberinya tingkat pemahaman yang lebih dalam. Setelah pembudidaya bertelinga besar, Zhou Wutai selesai minum, matanya terpaku pada 3 ukiran kayu di rak. Ketiga ukiran kayu ini adalah 3 anggota Sekte Awan Putih. Ketika Zhou Wutai datang 10 tahun lalu, hanya ada 2, tapi sekarang ada 1 lagi. Saat matanya terpaku pada ukiran kayu ekstra, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan ukiran terbang ke arahnya. Dia dengan hati-hati memeriksa ukiran kayu sebelum meletakkannya, lalu menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia tersenyum masam dan berkata, "Kakak Wang, kamu memang telah melangkah lebih jauh dariku. Sepertinya saya memang telah berbaris di tempat selama 10 tahun terakhir." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melambaikan tangannya dan kendi anggur lainnya muncul. Dia menyesap, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Itu hanya keberuntungan." Zhou Wutai menghela nafas. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke ukiran kayu sambil perlahan berkata, "Domain waktu berlalunya Paman Master King Song telah diukir olehmu. Ukiran kayu ini sudah dapat dianggap sebagai harta sihir kualitas terbaik di antara para pembudidaya Nas Chen Sol. 10 tahun yang lalu, Saudara Wang tidak dapat melakukan ini, tetapi hanya dalam 10 tahun, Anda meningkat pesat." Saya terkesan. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Jika kamu menyukainya, aku bisa memberikannya padamu." Zhou Wutai terkejut. Tampilan kompleks di matanya menjadi lebih dalam. Dia memandang Wang Lin dan kemudian ke ukiran sebelum akhirnya mengeluarkan sepotong batu giok. Dia dengan lembut meletakkannya di samping dan berkata, "Terima kasih." Permusuhannya terhadap Wang Lin sedikit berkurang. Untuk dapat memberikan harta seperti ini saja diperlukan mentalitas yang hanya dimiliki sedikit orang. Dia percaya bahwa selama dia memiliki ukiran kayu ini, bahkan jika dia tidak dapat memperoleh passing of time domain, dia masih dapat memahaminya sedikit. Namun, yang paling dia perjuangkan adalah bagaimana memilih. Lagi pula, domain saat ini yang dia pahami sangat jauh dari domain ini. Akibatnya, ada beberapa konflik. Setelah sekian lama, tubuhnya bergetar saat dia menatap Wang Lin. Dia sekali lagi tersenyum masam dan berkata, "Kakak Wang, aku mengaku kalah. Jadi tolong, beri saya obsesi lain untuk dihadapi. Saya tidak ingin ukiran kayu ini lagi, dan Anda dapat memiliki batu giok ini. Ini berisi teknik pembentukan jiwa." Petik 2. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat dia dengan hati-hati menatap Zhou Wutai. Ketika dia menghadiahkan ukiran kayu kepada Zhou Wutai, dia memang memiliki niat tersembunyi itu, tetapi Zhou Wutai dapat segera menyadarinya dan menyerah untuk mengalami passing of time domain untuk mempertahankan domainnya saat ini. Wang Lin jarang bertemu orang seperti ini. Dia tersenyum dan mengangguk. "Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan menggodamu lagi." Dengan itu,
Dia mengambil batu giok itu dan memindainya dengan perasaan ilahi ini. Lalu dia dengan tenang meletakkannya ke samping. Zhou Wutai dengan enggan memaksa matanya untuk menjauh dari ukiran kayu. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata, "Kakak Wang, apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh tentang salju ini?" Wang Lin merenung sedikit. Dia melihat kendi anggur di tangannya dan berkata, "Salju ini tidak alami." Mata Zhou Wutai berbinar. Dia berkata, "Benar, ada niat membunuh di dalam salju." Saat ini, seluruh aliansi 4 sekte tertutup salju, jadi niat membunuh ini sangat padat. Ekspresi Wang Lin masih sama, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya diam mendengarkan. Zhou Wutai memandang Wang Lin dan melanjutkan, "Beberapa senior dari aliansi 4 sekte telah keluar untuk memeriksa. 10.000 kilometer tingginya di langit, mereka menemukan celah transfer satu arah dari pembudidaya Sui Yue yang disembunyikan oleh batasan. Pembudidaya Sui Yue. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mendengar hal ini. Zhou Wutai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sui Yue adalah negara budidaya peringkat 4 lainnya. Mereka berada di perbatasan utara benua. Daerah itu ditutupi oleh es dan salju dan budidaya mereka sering dikaitkan dengan itu juga. Jadi setiap kali Sui Yue menyerang negara lain, mereka menggunakan celah satu arah ini untuk menutupi negara dengan salju terlebih dahulu dan kemudian menyerang." Setelah Zhou Wutai selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan pintu toko terbuka. Dia mengulurkan tangan dan meraih bola salju. Kemudian, tangan kirinya membentuk segel dan bola api muncul, melepaskan gelombang panas. "Kakak Wang, tolong lihat." Saat dia berbicara, dia menyatukan bola salju dan bola api. Api padam sedikit, lalu padam sementara salju tidak mencair sama sekali. Wang Lin langsung kaget karena ini bukan sesuatu yang dia harapkan. Salju ini tidak bisa dicairkan. Setelah seluruh wilayah aliansi 4 sekte tertutup salju ini, sampai membentuk dataran, saat itulah Sui Yue akan menyerang. Suara Zhou Wutai menjadi lebih gelap. Wang Lin merenung, tetapi tidak berbicara. Zhou Wutai dengan jujur bertanya, "Saudara Wang, saya di sini hari ini untuk mewakili aliansi 4 sekte untuk mengundang Anda bergabung dengan kami. Dengan kultivasi Anda, begitu Anda bergabung, kekuatan aliansi 4 sekte akan meningkat pesat." Wang Lin menatapnya dan perlahan berkata, "Aku hanya seorang kultivator Nas Chen Sol rendahan. Ada lebih banyak pembudidaya dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada saya di aliansi 4 sekte, jadi saya tidak akan membuat banyak pengaruh." Zhou Wutai tersenyum kecut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak Wang, jangan meremehkan dirimu sendiri. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda hanya perlu beberapa tahun lagi. Setelah Anda mencapai tahap formasi jiwa, aliansi 4 sekte akan mendapatkan kultivator formasi jiwa lainnya. Itulah alasan utama saya datang ke sini hari ini." Wang Lin merenung sedikit, lalu tiba-tiba bertanya, "Mengapa para pembudidaya Sui Yue memulai perang dengan aliansi 4 sekte?" Bab 267. Membunuh orang. Zhou Wutai memandangi bola salju di tangannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum pahit. Bukankah itu selalu untuk kepentingan diri sendiri? Negara Sueyu adalah salah satu dari sedikit negara yang kekurangan sumber daya alam, tetapi secara misterius meningkat kekuatannya. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan menjadi lebih kuat,
mereka memulai perang ini. Wang Lin terkekeh. Dia minum seteguk dari labunya dan berkata, "Kakak Zhou, aku tidak akan mengantarmu ke pintu." Wajah Zhou Wutai tenggelam saat dia menatap Wang Lin dan berkata, "Jika saudara Wang bergabung dengan aliansi 4 sekte, saya akan mengabulkan permintaan apapun yang ada dalam kekuatan saya." "Saudara Wang, tidakkah Anda akan mempertimbangkannya lagi?" Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Wutai. Setelah sekian lama, Zhou Wutai mengerutkan kening dan berkata, "Kakak Wang, apa artinya ini?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Saudara Zhou, jangan perlakukan saya seperti anak berusia 3 tahun. Planet Suzaku besar, mengapa Sueyu menyerang di sini, bukan di tempat lain? Karena saudara Zhou tidak ingin mengatakan lebih banyak, maka saya tidak akan terus bertanya." Zhou Wutai merenung sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Wang Lin, tidak malu sama sekali, dan berkata, "Tolong jangan salahkan saya, saudara Wang. Masalah ini terlalu penting. Jadi tentu saja, saya tidak mau mengungkapkannya dengan enteng." Dengan itu, dia berhenti berbicara, jelas menunggu tanggapan Wang Lin. Jika Wang Lin setuju, dia akan mengatakan yang sebenarnya. Wang Lin mulai ragu, karena dia tidak tertarik terlibat dengan invasi para pembudidaya Sueyu. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara dua negara budidaya peringkat 4. Juga, dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan aliansi 4 sekte, jadi dia sangat mungkin menjadi bidak pengorbanan jika keadaan menjadi buruk. Setelah sekian lama, Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya harus meluangkan waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Saya akan memberi Anda balasan sebelum invasi dimulai." Zhou Wutai juga tidak berharap Wang Lin segera setuju, tetapi melihat Wang Lin bahkan tidak mengajukan persyaratan apapun, dia 80% yakin Wang Lin tidak akan setuju. Dengan mengingat hal ini, dia berdiri, menarik napas dalam-dalam, menggenggam tangannya, dan berkata, "Karena sudah seperti ini, maka saya akan menunggu jawaban saudara Wang." Dengan itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya dan melanjutkan, "Jika saudara Wang memiliki jawaban, tolong gunakan batu giok ini untuk memberi tahu saya." Dengan itu, dia menggenggam tangannya lagi dan pergi. Ekspresi Wang Lin masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Zhou Wutai mengambil jas hujannya, tetapi tiba-tiba berhenti ketika dia berada di depan pintu. Dia tidak berbalik, tetapi perlahan berkata, "Saudara Wang, pernahkah Anda mendengar tentang pintu surgawi angin, hujan, petir, dan petir? Planet Suzaku dekat dengan Rain Celestial Door." Mata Wang Lin tiba-tiba menyala. Ada yang menyebutkan tentang 4 pintu surgawi dalam ingatan dewa kuno. Desas-desusnya, keempat pintu surgawi ini telah ada sejak zaman kuno. Asal-usul mereka tidak diketahui. Tapi ada satu hal yang pasti dan itu adalah keempat pintu surgawi ini mengarah ke alam surgawi kuno. Setelah Zhou Wutai selesai berbicara, dia keluar. Dia mengenakan jubah hujan dan menghilang ke kejauhan. Salju di luar menjadi lebih kuat saat angin bertiup kencang di langit. Setelah Zhou Wutai berjalan agak jauh, 4 bayangan tiba-tiba muncul di sampingnya. Setelah mereka berempat mulai mengikuti di belakang Zhou Wutai, indera ilahi mereka semua diarahkan ke toko Wang Lin. Salah satu dari mereka berkata, dengan nada dingin, "Rekan kultivator Zhou, perintah yang diberikan oleh aliansi 4 sekte adalah untuk membunuh setiap kultivator mencurigakan Yang Mi.
Masuki negara itu dalam 200 tahun terakhir. Kenapa kamu tidak bertindak? Zhou Wutai tidak berbalik dan mencibir. Hanya dengan kultivasi berempatmu, bahkan jika aku membantu, apakah menurutmu kita bisa membunuhnya? Jika dia benar-benar ingin berbuat salah pada kita, siapa yang bisa menghentikannya? Orang berpakaian hitam lainnya dengan tenang berkata, belum tentu. Meskipun kami berempat hanya berada di tahap akhir Naschen Sol, jika kami menggunakan formasi, kecuali dia berada di tahap Soul Formation, dia akan mati. Zhou Wutai mencibir. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, jika kalian ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi orang itu memiliki ukiran dari 3 paman tuan, jadi pasti ada sesuatu yang lebih baginya. Aku tidak mencari kematian. 4 orang berpakaian hitam merenung sedikit. Mereka saling memandang, lalu berjalan menuju toko Wang Lin tanpa sepatah kata pun. Senyuman di wajah Zhou Wutai menjadi semakin dingin. Dia berhenti dan berbalik karena dia ingin melihat bagaimana keempat orang sombong ini bisa mengalahkan seseorang yang hampir mencapai tahap formasi jiwa. Mereka berpikir bahwa jika Wang Lin ingin lari, tidak ada cara yang pasti bagi mereka berempat untuk menghentikannya melarikan diri. Akibatnya, pemikiran mereka adalah, tidak ada alasan untuk menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri di masa depan. Saat mereka berempat dengan cepat bergerak menuju toko Wang Lin, niat membunuh mereka segera meningkat. Wang Lin duduk di dalam toko sambil melihat kendi anggur di tangannya dan mendesah. Dia benar-benar tidak ingin tahun-tahunnya berubah menjadi manusia hancur dengan membunuh orang, tetapi Wang Lin tetaplah Wang Lin, 400 tahun pembunuhannya hanya ditahan olehnya dan tidak menghilang. Mereka berempat tidak tahu bahwa jika mereka melanjutkan, mereka akan membangkitkan monster, iblis yang tidak pernah membunuh selama beberapa dekade. Tapi sepertinya mereka berempat sudah bertekad. Mereka berempat berubah menjadi asap hitam, yang sangat terlihat di tanah yang tertutup salju. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Matanya mengungkapkan cahaya dingin yang tidak muncul lebih dari 30 tahun. Cahaya dingin ini sering muncul selama 400 tahun pembunuhannya. Setiap kali muncul, itu berarti seseorang akan mati. Dan kali ini tidak terkecuali. Tangan kiri Wang Lin memegang kendi anggur dan dia minum. Dia berdiri dan mengambil langkah, menempatkannya di pintu ketika keempat pria berpakaian hitam itu mendekat. Cahaya dingin di mata Wang Lin semakin dalam saat dia berubah dari seorang lelaki tua kembali menjadi iblis. Pada saat ini, salju mengamuk lebih keras. Tetapi ketika membandingkan niat membunuh di salju dengan niat membunuh Wang Lin, itu seperti membandingkan lubang api dengan matahari. Pedang dingin tidak mudah keluar dari sarungnya. Saat keempat pria berpakaian hitam itu mendekat, mereka semua membentuk segel aneh dengan tangan mereka. Pada saat yang sama, raungan rendah datang dari mereka saat 4 lampu pedang, hijau, merah, biru, dan ungu, ditembakkan dan membentuk jaring. Jaring mengelilingi Wang Lin. Wang Lin meneguk anggur dan mengarahkan jarinya ke udara. Melewati domain waktu dari ukiran sesepuh berpakaian biru tiba-tiba mulai menyebar, menyebabkan 4 lampu pedang berhenti. Selama penundaan ini, tubuh Wang Lin bergerak dengan cara yang aneh dan dengan cepat lolos dari jaring pedang. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di depan salah satu pria berpakaian hitam. Tetapi ketika itu terjadi, maka itu akan membunuh. Tangan kanannya bergerak dengan cara yang terlihat sangat lambat, tetapi sebenarnya secepat kilat.
Dia menunjuk kepala pria berpakaian hitam itu. Setelah suara retakan, dia batuk seteguk darah dan langsung mati. Naschen Sol-nya keluar dan mencoba lari dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Wang Lin bahkan tidak memandangnya saat dia berbalik dan meraung tanpa suara. Selama raungan ini, asap hitam muncul di atas kepalanya. Bentuk pemakan jiwanya Berge. Gas keluar dan segera melahap Naschen Sol yang mencoba melarikan diri. Salju yang turun tidak berani mendekati Wang Lin. Setiap kepingan salju menjauh darinya. Seolah-olah tidak ada dari mereka yang berani mengacaukan iblis ini. Pria berpakaian hitam ini awalnya tidak akan mati, tetapi dia seharusnya tidak melawan iblis berusia 400 tahun. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menyesali keputusan ini. 3 yang tersisa semuanya ketakutan. Mereka semua menamparkan tas mereka untuk mengambil harta mereka yang paling kuat. Salah satu dari mereka, memegang payung, melihat kepala Wang Lin menoleh ke arahnya. Mata dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh itu membuatnya merasa kedinginan untuk pertama kalinya sebagai seorang kultivator. Apa salju di sekitarnya dibandingkan dengan ini? Salju bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1/10.000 dari dinginnya mata itu. Dia tanpa sadar menggigit lidahnya dan memuntahkan darah. Darah mendarat di payung harta karunnya. Tiba-tiba, payung terbuka dan seekor ular emas bergegas menuju Wang Lin seolah ingin melahapnya utuh. 2 sisanya juga mengirimkan harta mereka. Mereka tidak tahu bahwa pedang dingin tidak mudah lepas dari sarungnya, tetapi begitu pedang itu keluar, pedang itu akan membunuh seseorang dan kemudian terus membunuh. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit ejekan. Dia bahkan tidak melihat ular emas itu. Sebaliknya, dia menamparkan tasnya dan sebuah bendera kecil muncul di tangannya. Tiba-tiba, bendera menutupi area itu dengan asap hitam. Lusinan naga yang dibentuk oleh asap keluar dan menghancurkan ular emas itu menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, salju di area tersebut mulai bergerak semakin jauh, karena tidak berani mendekat. Pada saat yang sama, Wang Lin dengan lembut bergerak maju. Dia dengan cepat tiba di depan orang berpakaian hitam dengan payung. Tangan kanannya sudah memegang tenggorokan pria itu dan, dengan sedikit kekuatan, leher pria itu patah dan dia mati. Wang Lin dengan lembut menghela nafas. Saya telah membunuh kultivator Naschen Sol yang tak terhitung jumlahnya. Kamu bukan yang pertama. Tangan kanannya tiba-tiba memasuki perut pria itu dan mengeluarkan Naschen Sol yang ketakutan. Naschen Sol hendak melarikan diri, tapi tiba-tiba mulai menjerit. Itu menjerit karena Wang Lin menelannya utuh. Pada saat ini, 2 yang tersisa kehilangan semua keinginan untuk bertarung saat mereka mengeluarkan harta terbaik mereka untuk melarikan diri dan berlari seperti anjing liar. Tapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Pedang dingin tidak mudah keluar dari sarungnya. Ketika itu terjadi, ia akan membunuh dan terus membunuh. Setiap 10 langkah, itu akan membunuh seseorang. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.